pemerintah kita cenderung tidak memandang skill dan kemampuan. Pembuktian skill dan kemampuan adalah sertifikat. Batas waras, cara cerdas untuk waras. Oke, kembali lagi di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Seperti perjanjian di episode pertama, di episode kedua ini kita akan lebih dalam mengupas kenapa tenaga kerja asing itu datang ke tanah kita, dan perspektif masyarakat tentang hal-hal informasi negatif apakah sesuai, dan bahkan kita tadi menyentil masalah gaji yang konon katanya ada ketimpangan harga antara pekerja lokal dengan mereka pendatang kerja di tempat kita. Nah, di cuplikan kali ini saya akan coba menampilkan gambaran gaji yang mereka dapatkan seperti apa. Itu jumlah hitungannya dolar Amerika hingga tembus di angka $1.500 Amerika per bulan. Bang Edi, kami mau protes nih Bang. Isu masyarakat sepertinya terbuktikan dengan data-data valid yang sudah ada. Mereka terima gaji $1.500 itu kalau dirupiahkan dengan kurs dolar 14.300, kurang lebih mereka mendapatkan gaji per bulan Rp21.450.000. Berbanding terbalik dengan harga yang diterima oleh para pekerja lokal yang kerja di tanah tembuninya sendiri. Ini seperti apa nih Pak? Saya coba mengambil satu case contoh ya. Ini juga yang saya alami sendiri. 2009 pemekaran Anambas. Saya pulang ke Anambas waktu itu cuaca utara, kapal kan tak jalan, ke Anambas biasa, utara nggak jalan. Gelombang tinggi ya. Pesawat penuh. Saya coba lewat pesawat punya Star Energy, perusahaan migas yang ada di Konoko, di Bandara Halim, Jakarta. Dari Soekarno-Hatta saya ke Halim, pesawat itu berangkat jam 3:30 subuh dari Halim ke Palmata. Nah, di ruang tunggu saya duduk dengan satu tenaga kerja lokal Indonesia, putra asli Pekalongan, tamat SMP, ingat, tamat SMP. Tapi dia punya sertifikasi las bawah laut terbitan dari Australia. Tamat SMP? Tamat SMP. Sertifikasi las bawah laut? Bawah laut. Tahu gajinya berapa? Berapa? 69 juta sebulan. Bukan sebulan loh, 20 hari. Bersih itu, makan, minum, safety semua ditanggung. Kalau kita buat perbandingan seperti itu, sepertinya Abang ingin melarikan diri bahwasanya wah, kerja lokal yang 21.450.000 itu masih kecil gitu. Atau seperti apa nih? Nah, tadi kan cerita nih. Dia tamat SMP, dia punya sertifikasi las bawah laut yang diterbitkan oleh Australia. Hari ini saya coba tanya sama dia, kok bisa sih Pak De dapat gaji segitu, cuma tamat SMP? Pemerintah kita cenderung tidak memandang skill dan kemampuan. Pembuktian skill dan kemampuan adalah sertifikat. Penanaman modal asing dia lebih cenderung melihat skill dan kemampuan kita di sertifikat, bukan ijazah. Ini SMP loh ijazahnya. Lewat sertifikasi ini dia mau lihat kinerja kita. Terbukti kinerja engkau bagus, kami gaji engkau sekian. Ini berbanding jauh nih, sekitar 20-an juta, ini sekitar 68 juta. Itu para S1, S2 kayaknya merasa minder Bang dengan angka gaji seperti itu. Pasti itu. Saya sendiri minder dengarnya. Tamatan SMP. Dia berjalan saja, saya tanya, nih Pak De nih kalau dari ujung kaki sampai ujung rambut ini semua mau 200-an juta. Sepatu dia, celana dia, semua bermerek. Tamat SMP. Nah, hari ini kan kita ambil lagi terkait TKA yang digaji luar biasa tadi kan. Ada beberapa hal yang saya lihat sendiri di lokasi. Kita kan nggak mau bicara katanya-katanya. Orang buta nyanyi lagu Bintang Kecil pun sama gitu juga. Bintang kecil katanya-katanya, kan? Dia nggak lihat kenyataan. Nah, hari ini banyak kita korban media sosial karena bahasa katanya. Ular banyak mati juga karena ada bahasa katanya. Katanya dia lewat petok engkau
kena bisanya. Belum tentu ular itu berbisa. Ini katanya nih. Betul. Saya coba telusuri, akhirnya memang efektif dan efisien mereka bekerja luar biasa. Tapi kan ini bukan katanya, Bang. Dengan bukti slip gaji yang sudah ditampilkan tadi, itu memang benar fakta $1.500 yang mereka terima. Ya. Efektif dan efisien mereka kerja, kita juga harus lihat satu. Oke. Kedua juga kita nggak tahu nih ya, ini urusan atas lagi atas. Bagaimana MOU seperti apa ya? Kita bicara yang nampak aja nih. Nampak aja. Saya coba diskusi sama koordinator mereka yang juga sedikit banyak bisa bahasa Inggris. Mereka keluar dari negara mereka, bekerja di luar, diberi gaji kali 2. Satu nilai positif yang kita dapat dari kebijakan pemerintah mereka, loh, kalau engkau mau kerja dari luar negara, dikali 2 gaji. Berarti kalau di daerah mereka kan hampir kurang lebih sama dengan gaji di daerah kita. Karena berpikiran gini, dia ninggalin negara dia, periuk nasi di sini harus dihidupkan, di sana juga harus dihidupkan. Di kampungnya ada income yang masuk ke negara kita secara resmi, yaitu PPh 26 terkait tenaga kerja asing. Jadi ada pajaknya, sekitar 20% pajak. Oke, berarti angka $1.500 yang mereka terima setiap bulan itu adalah bagian daripada kesepakatan dengan resiko mereka kerja di luar negara. Dan $1.500 itu juga ada potongan pajak yang akan diserahkan kepada negara. Kalau begitu, kalau dihitung-hitung lebih kurang juga sih. Iya. Kita pun kalau tenaga kerja profesional kita yang di dalam dihitung-hitung dengan posisi lembur, uang makan, uang transportasi hampir sama. Terus kedua juga memang kita melihat sendiri posisi efektif dan efisien mereka kerja luar biasa. Ini yang perlu kita contoh. Ini seperti apa nih bagi orang yang melihat dan menyaksikan langsung mereka bekerja? Apa yang perlu kita contoh? Seperti apa cara kerja mereka? Mereka punya SOP kerja. Semua perusahaan punya SOP kerja. Nah, masing-masing tenaga kerja ini kita kan cenderung menyepelekan kerja, menyepelekan waktu kerja. Nah, mereka memang start dari jam 8 mulai kerja, mereka kerja. Kalau Melayu lah bahasa kadang kita bukan kita apa, rokok nyentil kadang enggak. Ini sambil ngetuk tuh. Wah, anak mana? Kerja lu. Ya. Itu posisinya. Mereka tidak. Mungkin mereka tidak merokok. Dan saya melihat sendiri di saat kerja mereka kerja, bunyi lonceng jam 12 istirahat. Mereka istirahat. Begitu istirahat bersih-bersih langsung makan. Mungkin dengan makan itu saya lihat tak nyampe 10 menit mereka makan. Siap makan mereka merokok. Merokok juga. Dulu saya pernah di Bintan Offshore. Dari Bintan Offshore itu di dalam mau keluar itu hampir 1,5 kilo tempat yang boleh merokok di Bintan Offshore itu. Dalam nggak boleh merokok. Di luar itu bukan asbak rokok, tapi tong dari drum itu. Berdiri semua di situ, puas habis 3-4 batang. Dah. Bentar, 3-4 batang sekaligus kayak kereta api. Push. Ada side effect-nya juga di situ. Mereka nggak bisa beli di luar. Orang-orang di dalam buat kantin. Mungkin dari Cina jauh ya. Nah, selesai dia merokok 3-4 batang, dia cari tempat yang paling nyaman bagi dia. Dia tidur. Di rentang waktu istirahat 1 jam. Jam 12 sampai jam 1 siang sampai jam 13. Dan itu tidak terbudayakan mungkin bagi pekerja Indonesia. Iya. Begitu juga nanti jam istirahat sore kalau nggak ada lembur. Memang mereka memaksimalkan waktu istirahatnya, memang istirahat. Kalau kita kan masih kongko nih, ngopi, berseloroh, gosip, gibah, ceritakan orang, nyalahin Jokowi, macam-macam lah. Jadi orang istirahat gitu. Manfaatkan waktu. Pagi kerja. Kadang ada yang maraton. Nah, ini yang perlu kita ini. Begitu pelajari. Juga sampai jam kerja kedua terus jam istirahat. Malam mungkin aktivitasnya nggak ada aktivitas istirahat, ya memang istirahat mereka. Nah, ini yang disiplin kerja yang seperti ini, SOP kerja yang mengatur kerja sendiri ya. Itu memang luar biasa. Mereka ngerakit, dia ikutin dulu. Oh, ini papan di sini, baut di sini, kabel biar tak terganggu begini. Begitu start mereka kerja,
Ya kalau kita lihat di YouTube ya kayak gitulah mereka kerja. Nah mungkin ini nilai plus bagi penanaman modal asing, investor-investor berpikir kerjaan yang riskan, kerjaan yang memang membutuhkan waktu cepat, mau nggak mau kami harus datangkan orang kami gitu. Artinya ya kita protes pun harus sesuai dengan kemampuan diri juga. Benar. Dan juga ya kita nggak menafikan side effect dari kita nggak tahu ya, kita mungkin nggak berani cerita katanya yang dibuat. Kita bicara kita aja, Pulau Bintan. Memang hari ini memang persentase tenaga kerja lokal juga besar, side effect cukup besar. Yang lori dulu banyak terduduk aja, nunggu boksit jalan, nunggu pasir jalan, ini dapat kerjaan di dalam. Ya. Nah yang sifatnya memang ya rutin. Butterfly efeknya juga kepada masyarakat juga dapat. Yang dulu Galang Batang kalau bahasa Melayu tempat jin bertendang. Iya. Warung banyak sekarang, rumah makan penuh. Ya, jadi perlu kita telusuri lah kebenaran yang apa yang terjadi nanti. Bukan kita membela enggak, tetapi kalau sifatnya investasi yang bukan objek-objek vital negara dan juga ada side effect untuk perekonomian masyarakat. Maksudnya objek vital negara seperti apa? Contoh kita lihat Bangladesh hari ini, yang memang hampir riskan kan. Bandara dibangun oleh negara luar, pelabuhan dibangun oleh negara luar. Nah ini yang seharusnya memang kita perlu protes. Kalau seandainya terjadi, karena ini memang riskan. Ini objek-objek vital kita yang memang mereka gampang untuk ya kalau bahasa kasarnya mau digempur negara kita, objek vital kita udah pegang. Blueprint mereka yang buat soalnya. Betul. Pesawat tempur yang mau masuk, mau kapal perang yang masuk mereka tahu. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Bicara disiplin mereka bekerja, ada juga isu di masyarakat yang keluar seperti ini. Itu hati-hati tuh, itu tentara Cina itu. Mereka datang sini nanti perang akan meledak suatu waktu. Ya mungkin bisa jadi mereka disiplin karena memang benar-benar mereka tentara atau seperti apa sebenarnya? Atau memang habit kebiasaan mereka bekerja memang seperti itu atau seperti apa fakta yang ada? Gini, kayaknya habit sih. Kita nggak cerita TKA ya. Kita cerita turunan nih. Turunan yang ada di kampung kita ini banyak. Hanya cuman dengan jual bubur dia bisa punya mobil. Hanya dengan mesin fotokopi dia punya mobil. Tanpa pesugihan. Ya. Oke. Iya kan? Coba gimana? Kalau Indonesia kan ini mau kaya harus pesugihan dulu dia ke gunung ini. Iya. Kita lihat itu aja. Pergi kita ke Potong Lembu dia cuma jual goreng-goreng. Kaya. Coba tanya sama tukang. Kita jangan tanya TKA lah, kita tanya tukang jual goreng ke Potong Lembu ya. Dari zaman kapan? Tukang jual cendol di Potong Lembu. Iya. Dari zaman saya SMP datang main ke Pinang. Nah, sampai sekarang dia jual cendol. Nah, inilah yang perlu juga hal-hal yang positif yang tadi Yohan bilang, tentulah ilmu ke negeri Cina. Oh, ini mungkin nilai plus dari mereka ini. Pernah mencoba untuk mencuri strategi kerja mereka diterapkan dengan kerjaan lain atau seperti apa? Ini tepat ini. Saya pernah ada dapat kerjaan di Tanjung Pinang. Saya coba diskusi sama kepala tukang saya. Kepala tukang saya ini kalau dibilang pendidikannya tinggi nggak tinggi. Tapi memang dia basic tukang, dia paham. Saya bukan basic tukang. Ini bukan yang Pak D tamat SMP tadi kan? Bukan. Jadi saya coba diskusi sama dia supaya efektif dan efisien kegiatan pemasangan keramik. Coba kita tengok di YouTube. Bagaimana orang-orang Cina itu masang keramik cepat. Di YouTube kiblatnya pekerja Cina berarti. Pekerja Cina nih. Tengok ini bisa nih, ini cepat nih. Coba kita terapkan besok. Diterapkan. Betul. Efektif. Keramik 60x60 orang paling bisa cepat satu malam itu. Start dari habis sisa kerja sampai jam 10, sampai jam 11. Itu paling jago orang 10 kotak. Isinya berapa satu kotak? Satu kotak 1 meter itu isi 4. Dia bisa selesai 30 kotak. Dengan metode itu. Dan kualitasnya luar biasa bagus. Ya, kita ngecek siram airnya kalau tergenang berarti nggak bagus kan? Ini nggak tergenang air. Nah, inilah tadi coba kita terapkan ilmu mereka nih. Nah, sama contoh saya lihat kemarin lokasi di sana.
dia pasang plafon. Ya. Kita lagi rakit-rakit scaffolding supaya bisa naik tinggi, dia pakai engkrang. Padahal kita anak-anak Kayak kaki-kaki badut yang tinggi itu. Yang tinggi-tinggi itu. Kawan di satu, dia diukur, oke sekian ukuran, kirim ke kawan bawah potong, lempar, dia pasang sang. Kita siap baru 10-20 meter, dia udah 50 meter siap. Oke. Nah ini yang perlu kita tiru gitu. Hal-hal yang sangat efektif dan efisien. Baik, mungkin selaku praktisi sosial saya katakan. Ya. LSM Cindai, cerdik pandai. Dari diskusi-diskusi kita tadi, mungkin sudah dapat sebuah sebuah himpunan yang menjadi masukan akan disampaikan kepada pemerintah. Ya. Kritik dan saran itu perlu untuk kemajuan negeri bersama. Ya. Seperti apa kritik dan saran? Tapi tunggu dulu Bang. Kita saksikan dulu yang satu ini. Tetap di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat, bergerak-gerak